Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrul dengan NIM S1C12005, jurusan Teknik Mesin S1, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Kali ini saya akan membacakan mata kuliah analisa numerik, metode numerik, disusun oleh A. Ikhlas Imran, STMN. Daftar isi sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Definisi. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Alasan pemakaian metode numerik adalah banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan secara metode analitik. Jika terdapat penyelesaian secara analitik, mungkin proses penyelesaiannya sangat rumit sehingga tidak efisien. 1.2 Perbedaan metode analitik dan metode numerik. Perbedaan antara metode analitik dan metode numerik dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Solusi dari metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan pada metode analitik biasanya dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dan bentuk angka atau numerik. B. Solusi dari metode numerik menghasilkan solusi hampiran, sedangkan metode analitik menghasilkan solusi sejati. 1.3 Hampiran dan galat. Hampiran, pendekatan atau aproksimasi didefinisikan sebagai nilai yang mendekati solusi sebenarnya atau sejati, sedangkan galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih nilai sejati dengan nilai hampiran. Solusi dengan metode numerik. Kita telah mengetahui bahwa proses integrasi fx dari x sama dengan a sampai x sama dengan b merupakan luas bidang yang dibatasi oleh fx sumbu x garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Untuk mencari luas bidang yang dimaksud, kita bagi bidang sebagai menjadi beberapa trapesium seperti gambar berikut. Galat solusi hampiran dapat diperkecil dengan jalan memperkecil ukuran lebar trapesium sehingga jumlah trapesium lebih banyak. Artinya meskipun metode numerik menghasilkan solusi hampiran, akan tetapi tingkat akurasinya dapat ditingkatkan dengan mengubah ukuran parameternya. Bab 2. Aturan pembulatan dan angka Bena. 2.1 Angka Bena. Angka Bena disebut juga sebagai angka penting atau angka signifikan, adalah jumlah angka yang digunakan sebagai batas minimal tingkat keyakinan. Angka Bena terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran terletak pada akhir angka signifikan. Contoh 2.1 pada bilangan 27,62, angka 3 adalah angka taksiran. 2.2 Aturan-aturan tentang angka Bena. Setiap angka yang bukan 0 pada suatu bilangan adalah angka Bena. Contoh 2.2 bilangan 14,256 adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka Bena. Bilangan 43,12375 adalah bilangan yang terdiri dari 7 angka Bena. B. Setiap angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka Bena. Contoh 2.3 bilangan 7000,2003 adalah bilangan yang terdiri dari 9 angka. C. Setiap angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka Bena. Contoh 2.4 bilangan 7000,2003 adalah bilangan yang terdiri dari 9 angka Bena. D. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka Bena. Contoh 2.5 bilangan 23,5000 adalah bilangan yang terdiri dari 7 angka Bena. Bilangan 278,300 adalah bilangan yang terdiri dari 6 angka Bena. Contoh
2.6 berdasarkan aturan C dan D, maka bilangan 270,0090 memiliki 7 angka benang. Bilangan 0,0090 memiliki 2 angka benang. Bilangan 0,001360 memiliki 4 angka benang. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 terakhir dan tanpa tanda desimal bukan merupakan angka benang. Contoh 2.7, bilangan 3,00000 merupakan bilangan dengan 2 angka benang. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan merupakan angka benang. Contoh 2.8, bilangan 0,0000352 merupakan bilangan dengan 3 angka benang. Bilangan 0,1764 merupakan bilangan dengan 4 angka benang. Bilangan 0,00012 merupakan bilangan dengan 2 angka benang. G. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan terletak di depan tanda desimal merupakan angka benang. Contoh 2.9, bilangan 7000 merupakan bilangan dengan 5 angka benang. Untuk menunjukkan jumlah angka benang, kita dapat memberi tanda pada angka yang merupakan batas angka benang dengan garis bawah, garis atas, atau cetak tebal. Contoh 2.10, 1256 adalah bilangan yang merupakan 4 angka signifikan. 1256 adalah bilangan yang mempunyai 3 angka signifikan. 1256 adalah bilangan yang mempunyai 3 angka signifikan. Perhatikanlah bahwa angka 0 bisa menjadi angka benang atau bukan. Misal pada bilangan 0,001 360, 3 buah angka 0 pertama bukan angka benang, sedangkan 0 yang terakhir adalah angka benang. Pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. 2.3 Penulisan angka benang dalam notasi ilmiah. Jumlah angka benang akan terlihat dengan pasti bila bilangan ditulis dengan notasi ilmiah. Misalnya tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi. Bentuk umum notasi ilmiah adalah AX10, dengan A adalah bilangan real yang memenuhi 1 lebih kecil dari A lebih kecil dari 10, dan N adalah bilangan bulat berdasarkan aturan penulisan. 2.4 Aturan pembulatan. Pembulatan suatu bilangan berarti menyimpang angka benang dan membuang bukan angka benang dengan mengikuti aturan-aturan berikut. Tandai bilangan yang termaksud angka signifikan dan angka tidak signifikan. B. Jika digit pertama dari bukan angka benang lebih besar dari 5, maka digit terakhir dari angka benang ditambah 1. Selanjutnya buang bukan angka benang. Contoh 2.13. Jika bilangan 23,472 dibulatkan menjadi 3 angka signifikan, maka ditulis menjadi 23,5. C. Jika digit pertama dari bukan angka benang lebih kecil dari 5, maka buang bukan angka benang. D. Jika digit pertama dari bilangan bukan angka benang sama dengan 5, maka titik 2. Jika digit terakhir dari angka signifikan ganjil, maka digit terakhir angka signifikan ditambah 1. Selanjutnya buang angka tidak signifikan. Jika digit terakhir dari angka benang merupakan bilangan genap, maka buang bukan angka benang. Contoh, jika bilangan 79,859 dibulatkan menjadi 3 angka benang, maka ditulis menjadi 79,8. 2.5 Aturan-aturan pada operasi aritmatika angka benang. 2.5.1 Penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mempunyai angka di belakang koma sebanyak angka di belakang koma yang paling sedikit pada bilangan-bilangan yang dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan.
Contoh 2.17. 2,34 tambah 0,345 sama dengan 2,685. Dibulatkan menjadi 2,68. 34,31 tambah 2,165 sama dengan 36,475. Dibulatkan menjadi 36,48. 40,55 tambah 3,1 tambah 10,222 sama dengan 53,872. Dibulatkan menjadi 53,9. 14,2294 kurang 2,73 sama dengan 11,8594. Dibulatkan menjadi 11,56. 2.5.2 dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian hanya boleh mempunyai angka bena sebanyak bilangan dengan angka bena paling sedikit. Contoh 2.18. 32,1 dikali 1,234 dibagi 1,2 sama dengan 33,0095. Bilangan yang mempunyai angka signifikan paling sedikit adalah 1,2. Dua angka signifikan. Jadi hasil perkalian dan pembagian di atas dibulatkan menjadi 33. Dua angka signifikan. 2.5.3 kombinasi perkalian dan atau pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan. Jika terdapat kombinasi operasi aritmatika seperti perkalian atau pembagian ditambah perkalian atau pembagian atau penambahan atau pengurangan, maka hasil operasi aritmatika di dalam kurung harus dibulatkan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi selanjutnya. Bab 3. Hampiran dan galat. 3.1 Definisi hampiran. Hampiran pendekatan atau aproksimasi didefinisikan sebagai nilai yang mendekati solusi sejati. Galat atau kesalahan sebenarnya didefinisikan sebagai selisih solusi sejati x0 dengan solusi hampiran x. Galat atau kesalahan error relatif sebenarnya didefinisikan sebagai perbandingan antara kesalahan sebenarnya dengan solusi sejati x0. Contoh 3.1. Misal hasil pengukuran panjang sebuah jembatan dan paku masing-masing adalah 9,99 dan 9 cm. Jika ukuran panjang sebenarnya adalah 10.000 dan 10 cm. Tentukan A. Kesalahan sebenarnya, B. Kesalahan relatif untuk setiap kasus. Penyelesaian A. Kesalahan sebenarnya pada pengukuran jembatan. E sama dengan 10.000 kurang 9,99 sama dengan 1 cm. Kesalahan sebenarnya pada pengukuran paku. E sama dengan 10 kurang 9 sama dengan 1 cm. B. Kesalahan relatif sebenarnya error pada pengukuran jembatan adalah E sama dengan E per X0 kali 100% sama dengan C per 1000 kali 100% sama dengan 0,01%. Kesalahan relatif sebenarnya pada pengukuran jembatan adalah E sama dengan R per X0 kali 100% sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Walaupun kedua pengukuran mempunyai kesalahan yang sama yaitu 1 cm, tapi kesalahan relatif sebenarnya jauh lebih kecil pada pengukuran jembatan. Artinya pengukuran yang dilakukan pada jembatan jauh lebih baik dibandingkan pengukuran yang dilakukan pada paku.
dalam dunia nyata kita jarang mendapatkan informasi mengenai ukuran yang sebenarnya dari suatu benda. Cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara membandingkan kesalahan sebenarnya dengan solusi hampiran X untuk mendapatkan nilai kesalahan relatif hampiran. Akan tetapi kita tetap masih menghadapi kendala karena nilai kesalahan sebenarnya membutuhkan informasi tentang solusi sejati X0. Oleh karena itu kita hitung nilai kesalahan relatif hampiran dengan membandingkan antara selisih iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya terhadap nilai iterasi sekarang. 3.2 Jenis-jenis galat. Faktor-faktornya menyebabkan kesalahan pada metode numerik antara lain: A. Kesalahan karena bawaan data. B. Kesalahan karena pembulatan. C. Kesalahan karena pemotongan. 3.2.1 Kesalahan karena bawaan data. Kesalahan bawaan data merupakan kesalahan dari nilai data, misal kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. 3.2.2 Kesalahan karena pembulatan. Round of error. Kesalahan karena pembulatan round of error terjadi karena tidak kita memperhitungkan beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Artinya solusi hampiran digunakan untuk menggantikan solusi sejati eksas. 3.2.3 Kesalahan karena pemotongan. Trustation error. Kesalahan pemotongan terjadi karena adanya proses komputasi tak berhingga diganti dengan proses berhingga, misal pada deret Taylor atau MC Slarwin. Untuk alasan praktis, proses komputasi dilakukan sampai pada suku N saja. Artinya ada bagian atau beberapa suku sisanya yang dipotong dan tidak dimasukkan ke dalam proses komputasi. Suku-suku yang diabaikan tersebut dikenal sebagai residu dan merupakan galat karena pemotongan jika faktor residu dimasukkan ke dalam deret Taylor. Bab 4 Solusi persamaan dan sistem persamaan non-linear. 4.1 Akar-akar persamaan non-linear. Dalam bidang sains dan rekayasa kita sering memerlukan untuk mencari akar-akar solusi dari suatu persamaan. Jika persamaan dalam bentuk sederhana, kita dengan mudah dapat menentukan akar-akarnya. Akan tetapi banyak persamaan yang mempunyai bentuk non-linear yang sulit atau bahkan belum ada penyelesaian seperti yang dijelaskan pada bab 1, maka kita tidak bisa menentukan solusi sejati. Dengan metode numerik, kita dapat menentukan akar-akar persamaan secara pendekatan atau hampiran atau aproksimasi. Metode 4.2 Metode penyelesaian persamaan non-linear. Secara garis besar, metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan non-linear dikelompokkan menjadi metode 4.2 Metode penyelesaian persamaan non-linear. Secara garis besar, metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan non-linear dikelompokkan menjadi metode, yaitu metode tertutup dan terbuka. 4.2.1 Metode tertutup atau metode pengurung. Metode tertutup disebut juga metode pengurung, adalah metode yang mencari akar-akar atau akar-akar di dalam selang A, B. Metode tertutup terdiri dari beberapa jenis, yaitu metode grafis, metode bagi dua, dan metode posisi salah. A. Metode grafis. Metode grafis adalah metode yang sederhana untuk memperoleh hampiran nilai X untuk fungsi f dalam kurung X sama dengan 0 atau titik, di mana grafik fungsi memotong SB, X. Misal terdapat fungsi fx sama dengan x3 kurang x2 kurang 4x kurang 1. Lalu kita gambarkan grafik fungsi tersebut pada
koordinat Kartesius pada gambar berikut. Kekurangan metode grafik adalah hasil yang didapat merupakan hampiran kasar, dengan kata lain galat, yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan metode lainnya, sedangkan kelebihannya adalah dapat memperlihatkan sifat-sifat fungsi. Seperti gambar berikut. B. Metode bagi dua. Metode bagi dua disebut juga pemotongan biner shopping, metode pembagian dua interval halving, atau metode Bolzano adalah metode suatu jenis pencarian nilai hampiran secara inkremental dengan cara membagi interval menjadi dua bagian. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval xi, xv. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. C. Metode regula falsi, false position method. Istilah regula falsi berasal dari bahasa Latin atau metode posisi palsu. False position method termasuk metode tertutup atau metode pengurung. Perbedaannya dengan metode bagi dua adalah pada cara menentukan nilai akar. Persamaannya adalah nilai akar yang dicari dikurung oleh interval tertutup. Pada metode posisi palsu digunakan garis lurus yang menghubungkan titik koordinat xi, f dalam kurung xi dan xv, fxf. Perpotongan garis yang dibuat dengan sumbu x menghasilkan taksiran nilai akar yang dicari. 4.2.2 Metode terbuka. Metode terbuka adalah metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak perlu mengurung akar. Metode terbuka terdiri dari beberapa jenis, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode Sechan. A. Metode iterasi titik tetap. Metode ini juga disebut metode sederhana langsung atau metode Sully-Beruntu. Jika terdapat suatu fungsi fx dan kita akan mencari akar atau akar-akar dari fungsi tersebut, berarti kita harus menetapkan fx sama dengan 0. Sedemikian sehingga x sama dengan gx. B. Metode Newton-Raphson. Metode ini juga termasuk metode terbuka seperti halnya metode iterasi titik tetap. Rumus yang digunakan pada metode Newton-Raphson dapat diturunkan secara grafis maupun perluasan deret Taylor. Seperti gambar penurunan rumus iterasi Newton-Raphson secara grafis. C. Metode Sechan. Metode iterasi Sechan merupakan metode yang dihasilkan dari modifikasi dari metode Newton-Raphson dengan cara mengganti x pada persamaan dengan bentuk yang mendekati seperti pada gambar. Dari grafik dapat dilihat bahwa metode Sechan membutuhkan dua buah tebakan awal, seperti halnya pada metode bagi dua atau regulasi falsi. Bedanya, dua tebakan awal pada metode Sechan tidak perlu mengurung solusi. 4.3 Sistem persamaan non-linear. Metode penyelesaian sistem persamaan non-linear terdiri dari metode iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson. 4.3.1 Metode iterasi titik tetap. Prosedur iterasi titik tetap untuk sistem persamaan linear yang terdiri dari misal 3 persamaan. Metode iterasi titik tetap seperti pada persamaan 4.2.4 disebut metode Jacobi. Untuk meningkatkan kecepatan konvergensi, maka nilai hampiran variabel yang didapat langsung digunakan untuk menentukan nilai hampiran variabel selanjutnya. 4.3.2 Metode Newton-Raphson. Misal sistem persamaan non-linear terdiri dari dua persamaan. Prosedur iterasi Newton-Raphson menggunakan persamaan. Bab 5 Sistem persamaan linear.
5.1 Solusi sistem persamaan linear. Kita telah mengenal penyelesaian sistem persamaan linear seperti eliminasi Gauss, Gauss-Jordan atau metode balikan matriks. Metode-metode tersebut termasuk metode langsung. Pada bab ini akan dibahas metode tak langsung atau disebut juga metode iterasi. Metode iterasi yang akan dibahas adalah metode 5.2 Metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang atau terbaru dengan mengacu pada nilai hampiran sebelumnya. 3. Metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. 5.4 Konvergensi iterasi Gauss-Seidel dan Jacobi. Syarat cukup agar iterasi konvergen, maka sistem persamaan linear harus mempunyai bentuk dominan secara diagonal. Dalam bentuk matris A harus merupakan matris dominan secara diagonal. Bab 7. Diferensiasi numerik. 7.1 Pendahuluan. Rumus hampiran turunan dapat dihasilkan dengan cara melakukan diferensiasi polinomial yang dihasilkan dari proses pencocokan kurva atau dengan menggunakan metode selisih Newton-Greorgry. 7.2 Polinomial kurva. Proses pencocokan kurva menghasilkan sebuah polinomial yang mempunyai bentuk. 7.3 Metode selisih Newton-Greorgry. 7.3.1 Polinomial selisih maju. Untuk menentukan hampiran turunan pertama, tinjau polinom selisih maju pada bab 6. 7.3.2 Polinomial selisih mundur. Untuk menentukan hampiran turunan pertama, tinjau polinom selisih mundur yang telah dibahas. Bab 8 Integrasi numerik. 8.1 Pendahuluan. Integrasi numerik adalah proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada selang tertutup a, b. Jika fx dihampiri dengan polinomial Pnx, maka integrasi numerik ditulis dalam bentuk proses pencarian nilai hampiran dilakukan jika fungsi fx disebut integram mempunyai bentuk yang sulit untuk dilakukan proses integrasi. B. Nilai x dan fx hanya dalam bentuk tabel diskrit seperti gambar berikut. Proses menentukan nilai hampiran integrasi numerik dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu metode manual, pencocokan polinomial, aturan trapesium, aturan titik tengah, aturan Simpson, integrasi Robert, serta kuadrat Gauss. 8.1 Metode manual. Proses integrasi numerik secara manual adalah menentukan luas bidang dengan cara menggambar persegi-persegi yang berada di bawah grafik fx. Jumlah persegi yang berada di bawah grafik dikalikan dengan luas masing-masing persegi merupakan luas bidang yang dibatasinya seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.3 di bawah. 8.2 Polinomial pencocokan kurva. Jika terdapat sebuah fungsi fx yang sulit untuk dilakukan proses integrasi seperti aturan trapesium. Aturan trapesium didapat dengan cara mencocokkan polinomial orde pertama pada dua buah titik diskrit. 8.4 Aturan titik tengah. Gambar berikut adalah sebuah persegi panjang dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan x1 dan titik tengah x sama dengan x1 per 2 sama dengan x0 ditambah h per 2. 8.5 Aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 adalah aturan yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada 3 titik data distrik yang mempunyai jarak yang sama. 8.6 Aturan Simpson 3/8. Aturan Simpson 3/8 adalah aturan yang mencocokkan polinomial derajat 3 pada 4 titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Suatu data sering mempunyai jarak yang berbeda pada sebagian titik, sedangkan sebagian titik lainnya sama. Sebetulnya jika kita dapat menggunakan aturan trapesium, khususnya persamaan 8.11, akan tetapi jika kita ingin meningkatkan tingkat ketelitian, maka kombinasi penggunaan metode trapesium
Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 menjadi pilihan yang lebih baik daripada menggunakan metode trapesium secara keseluruhan. Aturan kombinasinya adalah sebagai berikut. Untuk selang berurutan mempunyai jarak yang sama dan berjumlah genap, gunakan aturan Simpson. Untuk selang berurutan mempunyai jarak sama dan berjumlah kelipatan 3, gunakan aturan Simpson 3/8. Bab 9, persamaan diferensial biasa. 9.1 Jenis-jenis persamaan diferensial. Persamaan diferensial dibedakan menurut orde, derajat, linearitas, dan jumlah variabel bebas seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. 9.2 Metode penyelesaian persamaan diferensial biasa. Metode-metode yang biasa digunakan untuk menentukan solusi PDB orde pertama adalah metode Euler, metode Heun, metode Deret-Taylor, metode Runge-Kutta, metode prediktor. 9.2.1 Metode Euler. Metode Euler dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu metode Euler maju, metode Euler mundur, metode Euler yang dimodifikasi. Metode Euler langkah maju. Tinjau persamaan diferensial biasa orde pertama. Metode Euler mundur forward, tentukan titik R tambah 1 sebagai titik dasar. Gambar 9.2 dan disusun aproksimasi beda hingga finite difference dari persamaan 9.1. 9.2.1 Metode Heun. Metode Heun disebut juga metode prediktor korektor Euler yang dimodifikasi. Solusi dari metode ini terdiri dari 2 langkah, yaitu prediktor dan korektor. 9.2.3 Metode Deret-Taylor. Deret-Taylor dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu fungsi jika turunan dan nilai turunan pada suatu titik tertentu diketahui.